life better, bikin hidup lebih baik. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat ada hukum lain yang berjuang melawan akal budiku. Rasul Paulus dalam kitab Roma mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Tetapi di dalam diri saudara sudah ada old nature, hukum lain banyak. Ya kan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Sejak nenek moyang kita dulu, kita diajarkan, jangan ada orang yang menyinggung suku kita. Atau kaum keluarga kita. Jangan biarkan mereka menghina. Mereka menghina habis. Pertama, bakar rumah mereka. Jadi kalau itu sudah dibiarkan dari kecil, old nature. Ya kan? Pukul is okay. Yang penting kita tidak dihina. Nah saudara-saudara, kalimat-kalimat itu karena sudah dibiarkan dari kecil, sudah menyatu dengan hidup saudara. Sehingga walaupun tiap hari pergi ke gereja, tiap hari baca firman Tuhan, tiap hari berdoa 4 jam, tapi kalau yang lama belum dilepas, hidupmu selalu perang. Makanya kalau saudara mendengar firman sekarang ini, kemudian di dalam diri saudara ada hukum lain, saudara akan perang. Saya pernah ditanya oleh seseorang mengatakan, Pak Paulus, saya baru membaca firman, bahwa di dalam kitab Matius dikatakan, melihat saja dan mengingini berzina. Pak, ini kan keterlaluan firman Tuhan, zaman sekarang itu tidak berlaku. Kan hari ini, menurut saya Pak, menurut saya, dan saya sudah tahu dari nenek moyang saya, yang penting kan tidak bercerai Pak. Kan itu selingan Pak, namanya juga selingkuh ya, selingan indah keluarga utuh. Ya. Nah hati-hati saudara, karena saudara sudah dari nenek moyang, paman, om, pak, de, tante, ya, apalagi papa tua atau mama tua, mama bungsu atau papa bungsu, semua sudah melakukan itu, kemudian saudara mengatakan, oh di keluarga kami itu sudah biasa. Akhirnya saudara punya kebenaran yang sebetulnya bukan kebenaran. Anda benarkan padahal salah. Tapi karena itu sudah menyatu dengan diri saudara, itu menjadi bagian daripada old nature. Waspadai karena saya punya dan saudara punya. Yang membuat Anda jatuh dalam dosa karena Anda tidak bisa melawan manusia daging kita. Old nature kita semua. Nah, bertobat artinya menanggalkan yang lama, mengganti dengan yang baru. Amin. Pak Rudi bisa maju ke depan? Ya. Pak Rudi bisa menanggalkan, ya kan? Menanggalkan, put off. Bisa melepas topi? Gampang kan? Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Put off, menanggalkan, melepas. Ya kan? Nah, persoalannya topi ada di luar. Tapi saya mau tanya, Pak Rudi tolong dibuka maskernya. Bisa menanggalkan hidung Anda? Ya? Ya. Kenapa Anda bisa menanggalkan hidung Anda? Sudah menyatu. Ya, sudah permanen. Nah, kalau itu sesuatu yang dari luar ditanggalkan itu gampang. Tapi kalau itu sudah menjadi old nature, sudah menyatu dengan saudara-saudara, akan sulit sekali. Nanti dulu. Bagaimana? Saya mau tanya, bagaimana caranya Pak Rudi bisa menanggalkan hidungnya? Harus melakukan operasi, dioperasi, ya kan? Diganti dengan hidung yang baru. Nah, itu tidak gampang. Sama seperti orang sulit melepas yang lama yang sudah menyatu, karena sudah menyatu. Demikian juga dengan old nature. Terima kasih Pak Rudi. Tepuk tangan buat Pak Rudi, saudara. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang balik lagi. Makanya jangan kaget kalau saudara sudah berjanji, Tuhan tahun 2022 saya tidak akan melakukan ini lagi. Saya berjanji di hadapan Tuhan saya akan hidup kudus. Haleluya. Belum apa-apa baru hari ketiga udah marah-marah lagi. Udah ngomong kotor lagi. Udah mabuk lagi.
udah melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena saudara-saudara, yang lama belum dilepas, your old nature belum dilepas. Amin. Persoalan, walaupun itu sudah dilepas, dengar baik-baik, saudara mungkin merombak baju, tetapi jahitan lama bekasnya masih ada. Itu patternnya, polanya itu masih ada. Jadi walaupun sudah bertobat, dikatakan kalau Anda stres, kalau Anda sedang suntuk pikirannya, kalau Anda sedang down, kalau Anda sedang menghadapi masalah, masih mau pakai pola yang lama itu. Ini kelemahan kita semua, makanya saya ulangi lagi saudara, mengapa Daud memutuskan untuk berketetapan hati, hidup di dalam firman no matter what, karena inilah persoalannya. Dalam keadaan krisis, dalam keadaan masalah, dalam keadaan kita menghadapi stres, manusia tidak peduli siapa engkau pendeta, gelar STH, MTH, DIPTH, kita masih bisa omong kotor, kita masih bisa berpikir kotor, kita masih melakukan hal-hal yang tidak benar, bisa terjadi. Kurang ajar, belum bertobat saya bunuh. Masih ada itu, iya kan? Jujur, benar tidak ini? Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Baru di pernah mau nempeleng orang, untung aja Tuhan Roh Kudus, kalau tidak tahan saya habis dia. Misalkan aja, old nature, waspadai old nature. Caranya bagaimana? Put off, lepas. Kalau tidak bisa dilepas, saudara-saudara, sirami dengan kebenaran tiap hari. Mengapa saya mengatakan bagaimana caranya? Bisa minta tolong botol ini. Kalau ada aqua ini misalkan isi kopi warna hitam dan saudara tidak bisa membuang sekali, caranya bagaimana supaya botol ini pada akhirnya berisi air putih? Dituang terus, dikosongkan tidak bisa. Saya bilang, dituang terus. Kalau setiap hari Anda berketetapan hati untuk membaca dan hidup dalam firman, no matter what, yang lama-lama tidak akan berguna. Amin. Waduh, makanya kemarin saya senang sekali mendengar kesaksiannya Pak Kadek itu ya. Wah Pak, dulu saya pemarah. Menantunya juga sama. Dulu saya pemarah, tapi sejak saya percaya kepada Yesus, saya tidak seperti dulu lagi. Apa yang terjadi ketika orang kelakuannya berubah? Karena ada perubahan cara berpikirnya. Maka berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Itu yang pertama. Yang kedua, musuh yang kedua yang saudara harus pahami. Musuh yang kedua yang harus saudara pahami adalah setan. Musuh saudara adalah setan. Rasul Paulus mengatakan bahwa musuh kita ini yang sesungguhnya adalah penguasa di udara, kekuatan jahat. Saudara, musuh kita yang nyata, your real enemy is the devil. Musuh kita utama adalah iblis, bukan orang. Oleh karena itu, saudara belajar memahami strateginya iblis. Apa strateginya iblis? Membuat Anda ragu-ragu. Itu strateginya. Iblis kemana-mana strateginya masih sama, saudara. Dia itu pintar-pintar bodoh. Karena dari dulu dia tidak mengubah strategi. Sama strateginya. Hawa, apa kata Tuhan mengenai makanan itu? Apa katanya? Kalau kami makan, kami pasti akan mati. Oh, salah. Kalau kamu makan, kamu justru akan menjadi seperti dia. Dan Hawa terkecoh karena dia sudah ragu-ragu. Maka umpan yang paling baik bagi iblis adalah ketika Anda ragu-ragu, Anda akan langsung diterkam. Orang yang ragu-ragu gampang jatuh. Maka cara satu-satunya supaya tidak mudah jatuh adalah pertetapkan hatimu dengan kebenaran firman. Seperti kata Daud, no matter what. Belajar bahasa Inggris, 1, 2, 3. Apapun yang terjadi saya pegang prinsip kebenaran firman. Haleluya. No matter what. Saudara, Anda yang punya kelemahan, Anda yang punya kekurangan, Anda yang punya keraguan, waspadai keraguan Anda. Karena ada satu waktu di mana Anda akan membuat keputusan, kalau tidak punya ketetapan hati, Anda habis. Anda akan habis. Ya kan? Kalau saya makan, saya akan menjadi seperti dia. Siapa yang tidak tertarik? Kan, saudara, ketika mata saudara sudah melihat sesuatu yang menarik, kemudian keinginan saudara menguasai
kehendak saudara, pikiran saudara tidak punya kekuatan untuk melawan, Anda habis. Anda habis. Apanya habis? Keputusan Anda akan dibawa untuk melakukan keputusan yang salah. Jadi saudara-saudara, bagiannya setan apa? Seperti umpan. Keputusan makan umpan atau tidak itu ada di dalam diri saudara. Seperti orang mancing. Kalau saudara mancing, saudara kan tidak bisa memutuskan ini pasti dimakan. Tidak bisa. Saudara hanya kasih umpan. Itu yang dilakukan oleh iblis, kasih umpan, ya kan? Kemudian keputusan makan atau tidak umpan itu keputusan ikan itu sendiri. Nah, ikan tidak bisa menyalahkan umpan. Kurang ajar, kenapa kamu umpan ada di depan saya? Harusnya kamu menjauh dari saya. Kamu kan tahu saya ini lapar. Saudara-saudara, ada orang yang jatuh dalam dosa menyalahkan orangnya. Ngapain kau jalan-jalan pakai rok tipis di depan saya? Saya kan tidak sengaja melakukan itu. Kamu yang melakukan. Nah, saudara-saudara, itu cobaan. Keputusan untuk mengalahkan cobaan, menang atas cobaan atau kalah dari cobaan itu keputusan saudara. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.